Selama ada wanita cantik datang berobat, dokter pria akan sengaja menambah dosis obat bius, lalu memanfaatkan saat wanita pingsan untuk melakukan hal tak senonoh. Meskipun wanita sadar dan merasa ada yang tidak beres lalu minta cek rekaman, mereka tetap tidak takut, karena rekamannya sudah dimanipulasi sebelumnya. Jadi setiap korban yang dirugikan, mengira dirinya cuma berhalusinasi. Itulah sebabnya dokter pria semakin menjadi-jadi, dan telah menyakiti banyak pasien lewat cara ini. Hingga suatu hari datanglah seorang wanita yang menderita fobia terhadap lawan jenis. Kejadian inilah yang akhirnya membongkar kejahatan sang dokter pria, dan membuatnya harus membayar mahal atas perbuatannya. Beberapa hari yang lalu, seorang pria mengajak istrinya datang ke klinik psikologi khusus wanita. Karena istrinya mengalami fobia berat terhadap pria, maka dia sengaja memilih tempat ini. Semua dokter dan staf di sini adalah wanita. Namun saat wanita itu baru masuk ruang terapi, dia langsung melihat suaminya sedang berpelukan mesra dengan dokter wanita itu. Padahal ini pertama kalinya mereka datang, tapi keduanya tampak sudah saling kenal lama. Sebelum dia sempat bereaksi, dokter wanita itu tiba-tiba mulai melakukan hipnosis padanya. Saat kesadarannya mulai menghilang, dia melihat dua pria asing masuk ke dalam ruangan. Mereka diam-diam menyuntikkan obat bius ke tubuhnya, lalu tersenyum jahat ke arahnya. Mereka tidak tahu kalau meski tubuh wanita itu dibius, otaknya masih sedikit sadar. Setelah sadar kembali, dia langsung menceritakan bahwa dia sempat mendengar suara pria saat terapi. Dokter wanita itu langsung bersikeras mengatakan bahwa tidak pernah ada tenaga medis pria di klinik ini. Seluruh proses terapi dilakukan oleh dia dan asisten wanitanya. Suaminya juga mengatakan bahwa dia selalu menunggu di luar, dan tidak ada pria yang masuk ke ruangan. Mendengar hal itu, wanita tersebut mulai merasa mungkin memang dia berhalusinasi. Namun malam itu, begitu dia tertidur, dua pria itu kembali muncul dalam mimpinya. Pemandangan mengerikan itu langsung membangunkannya dari mimpi buruk. Dia mulai curiga bahwa dia benar-benar telah menjadi korban. Lalu dia langsung memberitahu suaminya. Tapi suaminya menganggap dia hanya mimpi buruk. Meski istrinya menangis dan curhat, dia tetap tidak percaya. Malah menekankan bahwa klinik itu semuanya perempuan. Tidak mungkin ada dokter pria. Lalu menyuruh istrinya cepat tidur dan jangan berpikiran macam-macam. Namun setiap kali wanita itu menutup mata, yang terngiang hanyalah suara dua pria itu. Keesokan harinya, dia buru-buru pergi ke klinik untuk mengambil laporan terapi. Tak disangka dia melihat seorang pria muncul di klinik. Begitu mendengar suara pria itu, dia merasa sangat familiar. Saat itulah dia sadar, pria itu adalah pelaku yang telah menyerangnya. Ketika dia menuduh pria itu, dokter wanita langsung menjelaskan bahwa pria itu adalah pakar psikologi yang diundang untuk pertukaran akademik, bukan karyawan klinik, dan tidak mungkin hadir saat terapi kemarin. Tapi wanita itu sangat yakin, dia tidak mungkin salah dengar suara itu. Dia langsung meminta suaminya melapor ke polisi, tapi suaminya malah mengira kondisinya makin parah, dan meminta pakar psikologi itu untuk menangani istrinya. Kemudian, dengan ditemani sang suami, dia kembali masuk ke ruang terapi. Dia pikir dengan kehadiran suami, semuanya akan aman. Namun begitu dokter wanita mulai menghipnosis dengan jam saku, asisten wanita langsung meminta suaminya keluar dengan alasan privasi. Saat kesadarannya kembali mengabur, dia samar-samar melihat dua bayangan pria muncul di depannya. Kali ini, dia akhirnya melihat dengan jelas. Salah satunya adalah pakar psikologi itu. Setelah itu dia langsung pingsan. Begitu sadar kembali, dia langsung menampar suaminya keras-keras.